Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di hari ini yaitu Vicky, jangan lupa subscribe. Nah, kita masuk ke bab 1 tentang menjaga kebersihan dengan khitan. Disimak ya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian khitan. Pengertian khitan menurut bahasa yaitu khotana yang artinya memotong. Nah, untuk menurut istilah artinya memotong kulit atau huluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, itu pengertian dari khitan menurut bahasa dan istilah. Menurut ulama, pelaksanaan khitan bagi anak laki-laki hukumnya wajib dan perempuan hukumnya dianjurkan. Khitan merupakan pembeda antara non-muslim dan non-muslim. Kenapa? Karena di dalam non-muslim tidak diwajibkan untuk berkhitan, tetapi bagi kaum muslim khitan itu diwajibkan. Nah, apabila misal nih ada seorang non-muslim ingin masuk Islam, nah dia sudah besar, sudah orang tua, sudah dewasa, terlebih dahulu mereka harus melakukan khitan karena ingin masuk agama Islam atau orang Islam itu wajib khitan. Nah, selanjutnya pelaksanaan khitan. Kapan sih harus dilakukannya khitan? Yang pertama, masa bayi. Waktu pelaksanaan khitan disunahkan pada hari ke-7 dari kelahiran. Sebagaimana Rasulullah SAW menghitan cucunya, yaitu Hasan dan Husain pada hari ke-7. Khitan dapat dilakukan sejak bayi, dilangsungkan bersama dengan pemberian nama dan akikah atau tasyakuran atas kelahiran. Yang kedua, masa kanak-kanak. Waktu wajib khitan masa kanak-kanak adalah pada saat balik, maksimal usia 15 tahun. Karena pada saat itulah mereka mulai wajib melaksanakan salat. Dengan khitan, seluruh bagian tubuh dipastikan dapat dibersihkan dan disucikan. Nah, di Arab Saudi, anak-anak dikhitan pada usia 3-7 tahun. Nah, kalau di Mesir, ada anak-anak usia 5-6 tahun sudah dikhitan. Nah, kalau di Indonesia, di suku Jawa menghitankan anak pada usia 7-15 tahun. Sedangkan suku Sunda biasanya menghitankan anak-anak pada usia 3-5 tahun. Nah, yang ketiga bagi mu'alaf yang tadi Bunita sudah jelaskan. Jadi, bagi seorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf, baik di masa kanak-kanak atau dewasa, diwajibkan melaksanakan khitan dengan cara dan etika tertentu. Hal ini dilakukan untuk menjamin kebersihan alat kelamin dari najis, sehingga ibadah khususnya sholat dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pelaksanaan khitan. Jadi ada berapa poin tadi? Pinter, ada 3 poin ya. Yang pertama waktunya saat masih bayi, yang kedua masa kanak-kanak, dan ketiga bagi
seorang mu'alaf. Pintar. Nah, khitan itu dilakukan untuk apa? Ada dua. Yang pertama untuk kebersihan dan untuk kesehatan. Nah, untuk kebersihan itu untuk kebersihan alat kelamin dari najis. Jadi ke alat kelamin kalian dari najis saat kalian buang air kecil. Jadi, Bu, saya sudah dihitan. Nah, bagus kalau sudah dihitan. Berarti kalian tetap harus jaga kebersihan alat kelamin kalian dari najis. Oke? Nah, yang kedua untuk kesehatan. Jadi, manfaatnya bagi kesehatan yaitu untuk apa? Nah, untuk membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan bau yang tidak sedap. Air kencing mengandung semua unsur tersebut. Ketika air kencing keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin, sebagian endapan kotoran tertahan oleh kulit tersebut. Jadi semakin lama endapan tersebut akan semakin banyak kotoran dan bau. Nah, beberapa penelitian kesehatan mengungkapkan bahwa penderita penyakit kelamin lebih banyak berasal dari kalangan yang tidak dihitan. Jadi, proses hitan itu dapat menghindarkan timbulnya berbagai penyakit, diantaranya penyakit apa, Bu? Penyakit infeksi dan tumor kelamin. Selain menjalankan syariat agama, hitan juga terbukti baik untuk apa? Untuk kesehatan selama dilakukan oleh para ahli hitan atau dokter dengan peralatan yang higienis ya. Jadi kita menghitan juga nggak sembarangan, harus dengan dokter dan peralatan yang higienis. Yang higienis itu yang apa, Bu? Yang bersih ya. Jadi tidak terkena kuman. Selanjutnya, hikmah hitan, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW dan melestarikan syariat dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesucian diri seorang laki-laki. Ketiga, menjadikan kemaluan lebih bersih. Yang keempat, mencegah timbulnya penyakit. Untuk tugas di buku paket, kalian kerjakan halaman 8 sampai halaman 10. Nah, untuk halaman 10 yang uraian saja ya, yang penilaian autentik tidak usah dikerjakan. Sekian penjelasan dari Bu Nita. Nah, Bu Nita mohon maaf apabila ada ucapan atau penjelasan yang kurang dipahami oleh kalian ataupun kurang jelas. Nah, apabila kalian kurang jelas bisa bertanya langsung melalui Bu Nita, silahkan japri ya. Nah, Bu Nita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta aghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like YouTube channel Tania Safira Channel agar Bu Nita lebih semangat lagi, lebih kreatif lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Dadah, semangat!